Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan kita renungkan dari kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara-saudara, setiap kali kita naik pesawat, sesuai dengan peraturan penerbangan, maka pramugari akan memberi petunjuk keselamatan. Salah satunya, apabila oksigen di pesawat menipis, maka kantong alat bantu nafas akan keluar. Penting untuk dicermati, orang tua yang membawa anak harus terlebih dahulu menolong diri mereka sendiri. Mengapa? Mereka harus selamat terlebih dahulu, supaya bisa menyelamatkan yang lain. Bayangkan saja, kalau mereka menolong anak-anaknya terlebih dahulu, dan kemudian mereka malah jatuh pingsan. Apabila terjadi hal-hal darurat, siapa yang akan membantu anak-anak itu? Melepaskan sabuk pengaman, menggendong, atau mengerahkan mereka ke pintu keluar. Prinsip ini juga berlaku di dalam kehidupan rohani. Kita seringkali terbeban untuk orang-orang di sekitar kita agar hidup di dalam kebenaran. Tetapi pertanyaannya, apakah kita juga sudah hidup di dalam kebenaran? Kita sibuk memberi nasihat ini dan itu. Tetapi apakah kita sendiri juga menghidupi apa yang kita nasihatkan itu? Paulus dengan tegas mendisiplinkan dirinya, memastikan bahwa ia hidup di dalam Injil keselamatan sebelum ia mengabarkan keselamatan itu. Penting sekali untuk kita pegang. Kita sendiri harus menghidupi apa yang kita ajarkan. Kalau kita mengingatkan orang lain untuk tidak marah, maka kita juga menahan diri untuk tidak marah. Kita mengajarkan kasih itu penguasaan diri. Sewaktu kita melihat dan mendengar ada orang yang menjelekan atau menceritakan keburukan kita secara terang-terangan, apakah kita bisa juga menguasai diri? Apakah sebaliknya kita terbawa emosi? Kita menasihati orang lain untuk suka berbagi. Apakah kita juga dikenal sebagai orang yang murah hati? Kita harus memulainya dari diri kita sendiri. Ingat bahwa kita harus mengurus diri kita terlebih dahulu sebelum kita bisa mengurus orang lain. Amin. Kita berdoa. Terpuji termulia namamu Tuhan, buat firman-Mu di pagi hari ini. Berkatilah kiranya, dan biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami menghidupi, mempraktekkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Bila hari ini kami bekerja lagi, tolong kami bekerja dengan sungguh. Dalam hubungan kami dengan sesama kami, tolong kami ramah satu dengan yang lain. Tolong kami melakukan kebaikan-kebaikan dan kehendak. Biarlah nama Tuhan termulia sepanjang kehidupan kami. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedih Engkau hibur, yang lemah Engkau kuatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.